dalemannya atau botnya sudah terbakar dulu. Jadi ini apa ya istilahnya, sudah nggak terpakai. Jadi ini memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai, terutama boxnya ya. Untuk boxnya besi ini. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari input, daleman, dan outputnya. Nah, rata-rata power mobil itu 4 channel. Jadi 4 channel itu bisa digunakan rear depan, front rear 2 channel, front 2 channel, atau belakang 2 channel, depan 2 channel, atau bisa di bridge, istilahnya dipakai untuk subwoofer. Itu 2 front untuk 2 channel front untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Eko Oprek Official. Kali ini kita membahas power audio untuk mobil. Di sini saya tidak review cara merakitnya atau prosesnya, tapi di sini saya hanya akan membagikan apa istilahnya, apa saja yang akan dimasukkan ke dalam box power ini. Ini boxnya saya menggunakan box bekas ya, box bekas. Ini box bekas ini sudah tidak digunakan karena dalemannya atau botnya sudah terbakar dulu. Jadi ini apa ya istilahnya, sudah nggak terpakai. Jadi ini memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai, terutama boxnya ya. Untuk boxnya besi ini. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari input, daleman, dan outputnya. Nah, rata-rata power mobil itu 4 channel. Jadi 4 channel itu bisa digunakan rear depan, front rear 2 channel, front 2 channel, atau belakang 2 channel, depan 2 channel, atau bisa di bridge, istilahnya dipakai untuk subwoofer. Itu 2 front untuk 2 channel front untuk speaker depan 2, dan 2 dijadikan 1, istilahnya bridge, itu digunakan untuk subwoofer. Nah, itu umumnya ya, umumnya. Di sini tidak umum lagi karena ini namanya juga oprek. Nah, saya sebutkan yang harus disediakan, yaitu inverter. Inverter ini saya menggunakan inverter yang 12 volt input dari aki ya, terus outputnya 42 volt. Ini sudah saya modif ya, 42 volt CT terutama, itu untuk mensuplai power. Nih saya buka, ternyata lengket.
isinya ini untuk power mono ya. Ini ada tulisannya, ini power amplifier 1000 watt ya, kelihatan ya, 1000 watt mono tuh, 1000 watt mono. Nah ini menggunakan Sanken itu nggak kelihatan ya. Nah intinya ini menggunakan Sanken. Ini mono. Nah sekarang kita bahas untuk inputannya. Untuk inputan ini saya intinya power ini saya rakit, saya modif, saya rakit 2 channel untuk speaker front termasuk tweeter, dan 1 untuk subwoofer. Nah inputan untuk subwoofer di sini untuk subwoofer ya, terus di sini untuk rear atau front. Nah, bentar ya, ini untuk subwoofer, ini untuk front. Nah ini dua ini mungkin ada yang bertanya, terus gimana nyolokin ke head unitnya. Pertama kita lihat head unitnya dulu. Kalau head unit yang bagus itu ada output untuk subwoofer, ada output untuk front dan rear. Nah kalau head unit saudara yang bagus ya, kategori bagus, itu subwoofer langsung masuk sini, terus yang sini dikasih input front ya, front. Nah saya jelaskan satu-satu. Untuk subwoofer itu masuk ke kontrol aktif subwoofer ini, aktif subwoofer. Nah itu kalau bisa cari yang IC 4 ini, 1 2 3 4 di bawah sini. Nah, kelihatannya intinya ada 4, dan kalau bisa gunakan CT. Nah itu CT, itu CT 18 volt, itu diberi resistor, kemudian diambilkan supply dari sini yang 42 volt. Nah setelah ini output subwoofer ini output subwoofer itu masuk ke ini power yang 1000 watt tadi, itu untuk menggerakkan speaker yang khusus untuk subwoofer. Oke, sampai di sini semoga saja ada penjelasan saya lengkap atau dimengerti. Kemudian di sini di kit aktif subwoofer ini ada kontrol, bentar nih, intinya kontrol saya keluarkan ini. Yang satu ini untuk gain atau volume ya, gain. Kemudian yang ini untuk frekuensi subwoofernya. Terus yang satunya ini untuk, bentar saya lupa, yang pasti untuk frekuensi sama subwoofer, apa itu, subwoofer volume. Nah ini untuk gain, terus ini untuk frekuensi, ini untuk subwoofer volume. Oke, nah terus kemudian kalau ada yang bertanya ini apa, itu namanya filter subwoofer ya.
iki lo jelas nih neng konco-konco YouTube iki lo. Ini untuk filter subwoofer. Jadi ini sudah ada aktif subwoofer. Kenapa menggunakan filter? Ini saya untuk benar-benar memangkas nada rendah, bukan, untuk memangkas atau menghilangkan nada sedang dan nada tinggi. Jadi yang masuk ke sini itu full nada rendah, ya, nada rendah. Jadi bahasanya itu ini tuh pengganti crossover aktif ya, pengganti crossover aktif. Kalau saudaraku pernah mendengar crossover, istilah crossover. Nah, kemudian setelah ini selesai, masuk outputnya ke sini, ke speaker output ya. Nah, kemudian yang satunya, yang front itu masuk ke mini power. Mini power ini 40 watt. Mini power ini ya, ini modelnya seperti ini. Oke, mini power ini itu input dari sini tadi tanpa gain, tanpa volume, masuk sini. Kemudian ini output pakai kabel, menggunakan menggunakan kabel itu dipasang ke output, nanti ke speaker front ya. Dipasang speaker front boleh, rear boleh, intinya 2 channel, 2 speaker. Oke. Nah, kemudian untuk supply mini power ini kan 12 volt ya, 12 volt. Nah, supaya kekuatan atau supaya tendangan juga ada, terus hentakan juga ada, atau tegangan tidak drop, supaya tegangan tidak drop itu ini kan ada supply ya, ground, terus kemudian supply 12 volt, kemudian remote. Nah, tulisan rem di sini, rem mana? Nah, ini kelihatan ya, itu ada 12 volt, terus rem, terus ground. Nah, itu saya menggunakan relay 12 volt itu supaya tegangan 12 volt yang masuk sini tidak mengandalkan remote yang dari head unit, karena tegangan 12 volt dari remote head unit itu ampernya kecil sekali, ya benar voltase besar 12 volt, tapi untuk ampernya kecil, jadi untuk menggerakkan mini power ini kurang mampu lah. Akhirnya saya menggunakan relay ini. Nah, relay ini itu untuk mengaktifkan power ini ketika head unit dinyalakan. Jadi dari sini intinya dari power dari depan aja ya, dari depan itu relaynya modelnya seperti ini, kelihatan ya. Ini oke, kelihatan ya, ini kan kaki 5, 1 2 3 4 5. Nah, ini untuk kumparannya itu yang satu masuk ke plus, positif baterai, intinya positif baterai sini ya, positif baterai ya. Ini kan baterai nih, ini baterai, kelihatan ya, 12 volt ini loh. Nah, kelihatan ya, itu 12 volt itu
ini baterai ya, itu yang B plus itu loh, atau 12 plus. Nah plus 12 itu maksudnya ke aki ya, ke aki langsung. Kemudian bentar, oh maaf karena saking ruwetnya kabel jadi salah menjelaskan. Oke, saya edit. Jadi dari sini plus ini itu ke remote ini, dari sini bentar. Oke, dari sini plusnya itu masuk ke remote, tuh remote ya. Remote tuh yang di sini tadi ada rem tadi, itu masuk sini jadi satu ke inverter, jadi satu. Nah kemudian untuk groundnya sini itu masuk ke kumparan yang ujung satunya sini, kemudian disolder juga di bagian tengah. Oke, jelas ya. Nah kemudian untuk yang nggak kelihatan ya, oke, ini tandanya seperti ini ya, berarti ini kondisi off. Kondisi off itu yang nyambung tengah ini sama sini. Nah kita mengharapkan kondisi off itu tidak menyala, kondisi on menyala. Jadi kita hubungkan ke yang bagian ini masuk ke mini power ground. Nah untuk positifnya itu langsung ya, itu langsung sini, langsung ke sini. Ini yang saya sebutkan salah tadi, ini ke baterai plus. Jadi ketika rem head unit dinyalakan, ini menyala, klik gitu, ini menyala, ininya seperti itu. Nah kalau untuk ini itu kan otomatis ya, otomatis ada IC-nya ini otomatis. Jadi ketika head unit nyala, ini ikut bekerja atau ikut menyala, power kerja, sini juga kerja. Mungkin itu penjelasan dari saya, dan ini tadi sudah saya tes tapi belum saya pasang ke kendaraan. Sudah saya tes, ini oprekan tahun lalu, maksudnya oprekan hanya saya pakai untuk subwoofer saja. Nah kali ini saya oprek, saya tambahi mini, saya tambah mini ampli mini power atau apa istilahnya, power mini lah ya. Power mini ini harganya kalau tidak salah sekitar 40 ribuan, 40.000. Nah di sini saya beri heatsink tambahan, jadi tanpa kipas ya, ini tanpa kipas. Mungkin untuk penjelasan saya kira sudah lengkap. Silahkan kalau ada yang mau nambahin atau mau nanya atau mau ngurangin, komentar ya, komentar. Jadi intinya seperti itu. Kalau kurang jelas ya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ingin membuat atau punya power rusak, ingin dibuatkan model seperti ini, itu ya silahkan kirim aja paketnya ke alamat saya atau ketik di map EF Comcel Dolopo ya. Tuh nomor saya juga sudah tertera di profil YouTube saya, alamat juga ada di situ, alamat lengkap. Jadi silahkan. Mungkin itu yang bisa. Jadi ya seperti ini, kabel wet-wetan ya, bedalah dengan pabrik, karena pabrik kan dalam satu set
full dari sini ke ujung sini itu kan PCB semua, jadi tanpa kabel ya, tanpa kabel. Kalau saya karena ini rakitan atau merakit tiap kit, jadi tetap membutuhkan kabel. Dan mau saya rapikan ya, toh nanti ditutup dan tidak ketahuan atau tidak kelihatan. Intinya tolong ditata sesuai sesuai aturan ya. Untuk kabel power jangan disatukan dengan kabel input. Kabel input ini saya larikan ke sini, pinggiran sini, masuk sini. Jadi intinya untuk kabel pertegangan itu jangan dicampur dengan input, jangan dicampur dengan output speaker. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.